Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat siang, Shalom. Ini pasti pada belum healing. Soalnya biasanya sudah sepi yang tadi pagi ya, sudah pada liburan kali ya. Tema besar kita adalah sang waktu. Subtemanya yang pertama tadi dimensi kefanaan, subtema kedua ini adalah kekekalan. Saudara, tidak terasa sekarang sudah tanggal berapa? 29 ya Desember. Tinggal 2 hari lagi kita memasuki tahun yang baru. Tahun baru artinya umur kita berkurang 1 tahun. Ya. Tahun baru pakai mercon dan sebagainya. Merayakan umur yang berkurang 1 tahun. Biasanya kan merayakan panjang umur ya. Ini merayakan berkurang 1 tahun lagi. Sebenarnya kita membayangkan setiap tahun itu ya. Kalender begitu dibuka tahun ganti. Itu seperti hitungan mundur. Umur kita berkurang 1 lagi, berkurang 1 lagi. Saudara khawatir gak sih sebenarnya? Kalau diingatkan bahwa iya ya umur kita berkurang 1 tahun lagi nih. Waduh. 1. Ibarat baterai itu tadinya 5 kan. Tinggal sedikit itunya apa? Baterainya. Ya. Nah, makanya firman Tuhan itu sangat penting. Supaya kita menghadapi apapun itu enggak masalah. Di dunia ini banyak orang mendengar kata mati saja takut loh saudara. Jangan ngomong begitu. Pamali katanya. Pamali apanya? Kita enggak usah ngomong mati juga pasti mati kita. Ada amin enggak? Aminnya pelan, takut mati. Tapi yang jelas ya mau pelan mau kenceng sama aja. Kalau sudah waktunya mati. Alkitab, kitab Pengkhotbah berkata, ada waktu orang untuk lahir, ada waktu untuk mati. Kenapa mesti takut? Mati itu biasa aja. Ya. Teman-teman kita yang tahun lalu masih ada, hari ini sudah tidak ada. Dunia ini fana sekali. Dunia ini fana. Tujuan hidup kita itu bukan di dunia ini. Tujuan kita itu nanti di kekekalan. Ada amin? Sayang sekali orang tidak tahu nilainya. Kalau kita diberi waktu oleh Tuhan, pendek waktunya, sekitar 70-80 tahun, itu harusnya kita berhitung. Harusnya. Dengan waktu yang sependek ini, bisa enggak aku berusaha hidup berubah seperti yang Tuhan inginkan. Harusnya kita tidak buang-buang waktu, saudara. Ya, harusnya begitu. Makanya kita dibuat tua oleh Tuhan. Itu ada maksudnya juga. Supaya dari hari ke hari yang dulunya sombong gitu kan. Sombong gitu, lama-lama kerut-kerutnya muncul. Terus udah gak bisa disetrika lagi, udah kusut. Ya, terus sudah mulai rambutnya putih. Itu diizinkan Tuhan. Kenapa? Supaya kita sadar waktu yang kita mulai itu berkurang terus. Yang kita punya maksudnya. Waktu yang kita miliki itu berkurang terus. Saya nanti suatu hari mau bikin itu. Deretan foto. Sejak kecil sampai besar. Cuma yang jadi masalah, ketika saya kecil saya nggak pernah difoto. Nggak pernah ulang tahun juga, saudara. Ya makan aja pas-pasan. Pernah ada satu foto, ulang tahun ceritanya. Itu pun nebeng kuenya orang. Saya ingat tuh, itu lagi ada ulang tahun tuh, nebeng bentar foto katanya. Jadi yang ulang tahun namanya nama orang lain. Jadi situ foto. Tapi saya cari-cari nggak ketemu juga fotonya hari ini. Ya. Tapi ada yang udah besar baru foto. Nah itu aja cukup tuh. Umur 30-an gitu. Sampai hari ini gitu. Kan kelihatan pasti. Pasti kelihatan udah rambutnya beda.
mulai ada kerut-kerut. Anak saya sering tanya, Papa itu kenapa sih Pak? Jidatnya kok ada garis-garis gitu. Belum tahu dia, nanti tunggu, gantian. Garis-garis ini, saya jelasin garis-garis ini maksudnya bagus. Ya, kalau manusia dikasih garis-garis di wajahnya supaya kalau cermin itu ingat, sadar diri, sudah mulai tua. Ya, sudah mulai tua jangan aneh-aneh. Mestinya begitu. Hidup cuma sekali ini sebenarnya kita jalani di dalam Tuhan ya nikmat. Nikmatnya di dalam Tuhan. Nikmatnya bukan karena kaya, bukan karena makan enak, bukan. Nikmatnya karena kita tahu bahwa kita ada di lorong waktu yang ujungnya segera ada. Bahwa di balik ujung waktu itu ada kekekalan. Itulah tujuan hidup kita, kekal. Kalau hari ini bukan tujuan. Hari ini setiap hari bangun pagi aja nggak seger sekarang. Usia udah lanjut nggak seger. Kalau yang masih remaja gitu, waduh. Yang remaja itu siang nggak istirahat aja masih terus tuh main sana sini ya. Coba kita begitu ya. Wah mantap pasti. Kita mah jangan, yang remaja itu disuruh tidur aja nggak mau saudara. Disuruh tidur aja nggak mau. Kita nggak usah disuruh. Dilihatin gambar bantal gitu udah mulai dah. Aduh, rasanya enak gitu tidur tuh. Ya. Nah, hari ini kita harus membayangkan kita ada di terowongan waktu, saudara. Kalau fisik kita semakin hari semakin berubah, menjadi tua, mulai tidak seger. Tapi karakter kita jauh lebih penting. Itulah sebabnya Alkitab berkata, manusia lahiriah kita semakin menurun. Tetapi manusia batiniah kita semakin naik. Nah, dalam kasus itu kita boleh pakai, kok akan semakin naik. Gak pernah turun. Maksudnya karakternya, jangan dirubah-rubah. Kalau orang lain, kau akan jadi kepala, naik terus, gak pernah turun katanya. Maksudnya apa itu? Gak jelas. Pasti ujung-ujungnya duit tuh pasti. Akan kaya. Ajaran-ajaran salah begini laris manis. Manusia itu pada dasarnya suka diberi mimpi-mimpi indah. Mulai sekarang harus menjejakkan kaki di bumi. Jangan mimpi di awang-awang, saudara. Hidup itu begini ini. Kita bisa sakit, kita bisa sehat, kita bisa apa saja tergantung kita. Semalam saya bangun jam 4 itu meriang. Waduh ini gimana nih kalau meriang nih. Gak enak badan gitu. Mau tidur kedinginan gak enak. Bangun aja saya langsung. Bangun langsung di depan komputer. Buka Alkitab. Langsung. Saya berusaha, Tuhan tolong berikan pujian. Nyanyian. Supaya banyak orang terhibur dan terinspirasi dari kalimatnya, dari nada-nadanya. Kan gitu ya. Langsung saya rekam tadi pagi. Belum jadi sih. Saya rekam-rekam dulu aja gitu. Kan dapatnya sepotong-sepotong terus. Saudara, sebentar lagi kita memasuki 2025. Apa bedanya 2024 dan 2025? Beda? Kalendernya doang. Matahari tetap terbitnya dari timur. Enggak berubah kan? Kita berubah enggak? Jangan-jangan enggak berubah. Percuma dong 2004 jadi 2025. Kalender boleh berubah. Kita pun harus berubah karakternya. Nunggu kapan sih? Saya suka gitu loh. Nunggu apa sih manusia enggak mau berubah? Nunggu 2050. Ya kalau masih ada. Jangan ditunda. Waktu itu tidak bisa ditunda. Orang mau siap mau enggak lah, waktu lari terus. Mau berubah mau enggak, waktu jalan terus. Sementara manusia sulit berubah. Wadel. Bebal. Enggak mau berubah, disuruh berubah untuk diri sendiri kok enggak mau ya.
Aneh nggak ini? Kita itu ya, berubah itu nggak bisa langsung besar. Berubah itu dimulai dari perubahan kecil. Kalau yang kecil aja nggak mau, apalagi yang besar. Makanya hidup kudus tak bercacat, tak bercela itu tidak bisa instan, mendadak. Tapi harus lewat proses, pelan-pelan, kecil-kecil dulu. Makanya Alkitab berkata, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, maksudnya melakukan apa saja, lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Mulai dari makan, minum, dan sebagainya, harus dilakukan untuk Tuhan. Banyak manusia nggak mau celaka, banyak manusia nggak mau sakit, maunya sehat, tapi tidak melakukan bagiannya. Kalau mau sehat, jaga kesehatan. Diet yang benar. Makan yang benar. Ayo, mau nggak? Seringkali orang soal makan aja nggak bisa lulus. Padahal kita berkata, baik engkau makan, minum, apapun lakukan untuk Tuhan. Ya. Soal makan itu, kedagingan yang setiap hari kita hadapi itu 3 kali sehari minimal. Kalau itu nggak lulus, repot memang. Kalau hal kecil nggak lulus, bagaimana hal besar? Bukan berarti kita nggak boleh kuliner, bukan, boleh. Tapi kan ada batasnya. Jangan kalau makan itu ya waduh. Ini di mana? Di kampung istri saya lagi panen duren. Waduh, gawat nanti kalau pulang. Makan durian boleh Pak? Boleh. Sesungguhnya tidak ada yang haram di dalam Tuhan. Tetapi ada yang berguna, ada yang tidak. Kalau makannya secukupnya kan nggak apa-apa. Kalau kok makannya segerobak itu kan rusak dong kesehatan kita. Iya kan? Belajar mengendalikan diri, belajar menyenangkan hati Tuhan dimulai dari kecil. Oh itu gak ada hubungan Pak? Ada. Segala sesuatu di dunia ini ada hubungannya. Kelihatannya cuma makanan. Ya, makanan aja gak bisa ngontrol bagaimana yang lain. Kan begitu kan? Kalau cuma setahun sekali ya gak apa-apa. Natal dan akhir tahun ya bolehlah makan lebih dikit. Tapi nanti jangan terus-terusan begitu. Kalau mau hidup kudus, perubahan harus dimulai dari hal kecil sampai hal besar untuk kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Bapak, Ibu, saudara sekalian, kalau kita benar-benar cinta Tuhan, mestinya kita tidak menunda-nunda untuk berubah. Mestinya kita serius mau melakukan kehendak Tuhan. Kalau memang cinta Tuhan ya. Karena banyak orang nggak cinta Tuhan sebenarnya. Bicara soal kekekalan. Kekekalan ditentukan hari ini. Dan waktunya kita nggak tahu sampai kapan kita hidup. Ada istilah memento mori. Artinya ingatlah hari kematian kita. Memento mori. Maksudnya sebelum kita menutup mata, hiduplah yang benar. Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bijaksana, saudara. Pengkhotbah 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Kita diberi waktu itu sesuatu yang sangat luar biasa loh. Waktu itu anugerah dari Tuhan. Cuma kita punya terbatas. Ya, waktu itu disebut non-renewable resource. Sumber daya yang tidak bisa diperbaharui. Waktu. Jadi dia berjalan satu arah, nggak bisa balik lagi. Nah, waktu ini kita punya, jangan sedikit pun disia-siakan. Nggak ada gunanya.
rugi malah. Ibarat saudara dikasih handphone, tapi cuma sekali pakai baterainya. Begitu baterai itu habis, nggak bisa dicas ulang. Itu waktu. Kalau kita dikasih handphone, sekali pakai baterainya, dipakai untuk apa? Apakah dipakai untuk gosip? Baterainya kurang satu. Untuk apa lagi? Untuk nipu orang, baterainya kurang satu. Atau apa? Kalau hidup kita diberi Tuhan satu kali, umurnya sekitar 70 sampai 80 tahun, dipakai untuk apa? Kenapa sih mesti bandel? Apa sih untungnya keras kepala itu? Mengeraskan hati itu untungnya apa sih? Apa sih untungnya sok-sokan, sombong, merasa hebat, merasa berhasil? Apa sih untungnya? Suatu hari kalau kita ada di ranjang, kita di terakhir kali, sudah tinggal menunggu. Apalagi yang mau disombongin? Kalau hari ini kita masih hidup, sehat, bisa ke gereja, mendengarkan firman yang benar, punya saudara-saudara, punya teman banyak. Bukankah itu anugerah juga? Anugerah itu luar biasa loh. Saudara. Yang salah itu bukan luarnya, pikiran manusianya. Mindsetnya itu suka salah orang. Kurang Tuhan ini kurang. Kurang terus sampai kapan? Berapapun yang kita miliki, mestinya kita bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yuk kita belajar berterima kasih mulai sekarang. Jangan banyak keinginan. Ya, sebentar lagi sudah lewat 2024, 2025. Di penghujung tahun ini, anggap saja kita diingatkan Tuhan waktu kita terbatas loh. Berkurang 1 tahun lagi loh umur kita. Ya kan? Nah, makanya hati-hati ya. Perlu dicatat waktu itu sekali pakai, nggak bisa diisi lagi waktu kita. Yang kedua, kita harus ingat ketika habis kita harus bertanggung jawab, saudara. Tanggung jawab itu baterai buat apa itu selama ini? Buat gosip atau buat apa itu? Ya, Salomo itu suatu ilustrasi yang paling cocok itu Salomo. Sebab Salomo itu orang yang paling sukses. Kekuasaannya paling tinggi. Kekayaannya paling kaya dia. Istrinya paling banyak. Apalagi ya. Hikmatnya yang dikasih Tuhan luar biasa. Istananya luar biasa pasti. Tapi akhirnya ia sadar bahwa segala sesuatu sia-sia. Segala sesuatu pasti berlalu. Nanti didengarkan cincin Salomo yang lalu itu. Yang berapa bulan yang lalu itu. Itu penting sekali loh. Kalau kita mengerti hal itu ya. Iya ya Salomo aja yang begitu kaya. Akhirnya mengerti. Lah kita yang gak sekaya Salomo kok gak ngerti-ngerti. Kan aneh itu. Ya kan? Oh, saudara ya. Dengan adanya GMM ini. Gereja mula-mula yang baru berusia 2 bulan. Ini kesempatan baik untuk kita semua mulai belajar dari awal lagi. Lupakan aja yang salah-salah. Kita tata. Ini keluarga kita kan, rumah tangga kita tata yuk. Pilar yang pertama sudah berdiri. Takut akan Tuhan. Pilar kedua nanti Januari. Pilar ketiga mungkin Januari, mungkin Februari. Sudah dapat saya pilar kedua dan tiganya. Kemarin kan belum. Ya, nanti kita bahas pelan-pelan. Supaya kita belajar sama-sama. Memiliki roh yang sama, tujuan yang sama. Jadi enak antar kita, nggak ada masalah harusnya. Ya, jadi kalau kita itu berusaha loh, Bapak Ibu merasa nggak ya? Kita itu setiap hari bikin ini, bikin itu. Berapa hari yang lalu saya share itu kan, film pendek Inkarnasi. Itu disebarkan saudara. Bapak Ibu bagi-bagi ke saudara, ke teman-teman, sahabat. Bagi supaya mereka tidak tersesat pikirannya. Yang Maha Tinggi turun ke rahim Maria. Supaya manusia beroleh selamat. Yang Maha Tinggi mengambil rupa
manusia biasa. Itu klipnya cuma 2 menit. Nanti ke depan kita bikin banyak sekali bikin. Sebentar lagi Paskah kan, kita mau bikin klip Paskah. Di samping itu, kita mau bikin ini, klipnya Cincin Salomo. Cincin Salomo kalau Bapak Ibu Saudara lihat di YouTube, waduh itu cerita apa itu nggak karu-karuan. Ceritanya itu bisa dapat dari mana-mana, jangan gampang percaya Saudara. Versinya ada yang begini, Cincin Salomo. Ceritanya Salomo pakai cincin itu. Jadi dia berkuasa seluruh dunia. Suatu hari dia ketipu sama setan. Cincinnya dilepas. Dipakai sama setan. Setannya yang berkuasa seluruh dunia. Tapi itu gak ada di Alkitab, gak usah dipercaya. Itu pasti mau dibikin film Hollywood. Akhirnya Salomo gimana cara ngakalin si setan supaya masuk lagi ke ininya. Menarik sih sebagai film, tapi bukan kebenaran. Ya. Cincin Salomo yang tradisi yang sebenarnya, itu segala sesuatu pasti berlalu. Ditulis di cincinnya itu. Lain kali kalau Bapak Ibu bikin cincin, ditulis di situ ya. Semuanya pasti berlalu. Oleh sebab itu jangan songong. Bukan sombong, songong. Songong itu artinya sangat sombong. Bapak Ibu Saudara sekalian, bicara soal kekekalan itu bicara soal waktu. Kalau waktu ada batasnya, kalau kekekalan tidak ada batasnya. Kita semua dimaksudkan menjadi makhluk kekal nantinya. Itu sebabnya tubuh dan jiwa, tubuh kita yang fisik ini tidak bakalan masuk surga. Tubuh fisik kita ini bakalan jadi apa? Debu tanah lagi, balik lagi. Ya. Nah, nanti kita diberikan tubuh yang baru. Jadi bukan tubuh yang lama dibangkitkan, bukan. Diberi tubuh yang baru. Sebab kalau tubuh yang lama dibangkitkan, kita mati lagi nanti. Wong tubuhnya nggak bisa mati kok bahannya. Ada orang yang bicara begini, Pak, jadi kalau kita mati nggak boleh dikremasi, Pak. Kenapa? Nanti Tuhan nggak bangkitkan gitu. Saya cuma ingatkan, kamu menghina Tuhan ya. Tuhan dari tidak ada menjadi ada bisa. Mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Lagi pula, kalau kremasi nggak boleh, bagaimana seorang hamba Tuhan yang naik pesawat meleduk di angkasa? Blung, nggak masuk surga dia. Padahal bukan salah dia. Ayo, bagaimana? Enggak gitu kan? Blung, dagingnya mecah gitu. Satu di Laut Jawa, satu di Irian. Terus daging gorengnya dimakan ikan apa? Ikan hiu. Terus habis dimakan ikan hiu keluar dari jadi apa? Gak bisa bangkit. Oh, aneh-aneh sih. Tuhan itu berikan tubuh yang baru nantinya. Sehingga kita memiliki tubuh kemuliaan. Nanti Tuhan Yesus datang, kita diangkat ke kekekalan. Dunia yang kekal. Dunia yang baru. Nanti kita buat klipnya lagi. Pengangkatan yang benar itu seperti apa. Bukan seperti yang di film itu. Tiba-tiba diangkat gigi palsunya jatuh. Kan gitu kan dulu. Diangkat jadi sinar. Gak punya tubuh dong kita berarti. Padahal kita berkata, diberi tubuh yang baru. Baru diangkat. Dibangkitkan baru diangkat. Makanya kita nanti buat seri panjang itu klip-klip. Saudara yang punya anak pinter editing dan sebagainya, gabung melayani di sini. Daripada di rumah ngapain? Di sini pelayanan. Yang pinter komputer, pinter apa? Yang nyanyi pinter, apalagi yang ngarang lagu pinter, main musik. Semuanya gabung. Ya, kita rame-rame memerangi dunia ini dengan kebenaran. Amin ya semua ya. Kalau enggak percuma hidup kita ini. Mau dikasih 1000 tahun juga percuma. Gak ada gunanya sama sekali. Ya. Karena kita tahu bahwa waktu yang kita miliki itu terbatas, maka jangan dibuang-buang waktunya. Waktu itu harus dihemat-hemat. Waktuku ya, 5 menit buat apa ya? Mendingan aku belajar. Gitu. Jangan 5 menit, 1 jam, 24 jam pakai main game.
Waduh, nggak pintar nanti. Jangan buang waktu. Anak-anak dari kecil dibawa ke sekolah minggu, biar tahu cerita Alkitab. Jangan udah besar nggak tahu apa-apa. Kalau yang baru bertobat, mengejar ketinggalan bisa. Ikuti online Bible study. Ya, sebentar lagi kan masuk perjanjian baru. Ikuti. Saudara nggak usah kuliah nggak apa-apa, ikuti itu saja. Urut. Nanti sampai perjanjian baru. Inti-intinya malah dapat. Baru kalau mau mendengar yang lain bisa membedakan mana benar, mana salah. Kalau mendengarnya suka yang nggak benar ya, lama-lama nggak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ya, jadi dimensi waktu itu hanya ujian bagi manusia untuk masuk ke kekekalan. Kita sekarang diberi umur yang terbatas, itu ujian sebenarnya. Dikasih waktu 70-80 tahun mau diuji. Ini mau bertobat nggak? Sayang Tuhan nggak? Sebab orang yang tidak mengasihi Tuhan pasti binasa, pasti. Sebenarnya Alkitab itu kalau dibaca lengkap ya, kita akan tahu bahwa kita itu tidak punya pilihan lain selain Tuhan. Bahwa kita itu harus mengampuni sesama, sebab jika tidak mengampuni tidak diampuni Tuhan. Nah, mumpung akhir tahun nih, sebelum akhir tahun berubah kalendernya, kita harus juga sudah berubah. Amin semua. Belajar melakukannya. Coba periksa hati kita sekarang juga. Hati dan pikiran. Apakah ada musuhku Tuhan di dunia ini? Orang yang paling dibenci. Ada enggak? Kalau ada, berarti ada racun di hati dan pikiran itu. Buang dulu semuanya. Bersihkan pikiran dan hati kita masuk ke tahun 2025. Bersihkan. Tapi Pak, dia itu nyebelin Pak. Dia itu waduh Pak pokoknya Pak. Yang rugi kita sendiri kalau kita menyimpan dendam dan sebagainya itu. Nanti waktu kita hadap ke Tuhan, Tuhan bilang kenapa hatimu kok gelap gitu ya. Rugi kita. Mendingan kita bersihkan saja. Dia itu nyebelin ya udah biarin dia belum mengerti. Gitu aja. Enak jadi plong. Saudara itu ya, kalau ikut pelepasan juga percuma kalau masih ada dendam di hati. Pelepasan kan cuma maju, didoain, geblak. Nanti berapa bulan, datang lagi dia. Enak geblaknya soalnya. Datang lagi, langganan. Nangis-nangis lagi, geblak lagi. Kayak mainan aja dunia ini. Pelepasan yang sebenarnya bukan itu. Kalau ada orang yang kerasukan roh jahat, itu gampang. Ngusir roh jahatnya itu gampang. Dalam nama Yesus, keluar kau. Gitu aja keluar. Pasti. Yang lebih sulit itu sakit jiwanya manusia itu. Gak bisa sakit jiwa ditengking. Keluar sakit jiwanya terus sembuh. Gak bisa. Manusianya yang harus bertobat. Ya. Jadi kalau seseorang ditumpangin itu, roh jahat keluar. Roh jahatnya memang keluar. Tapi si jahatnya gak keluar. Si jahatnya itu masih jahat ya. Itulah dibutuhkannya firman. Salah satunya yang keras itu supaya kita berubah. Sampai kapan sih tidak mau berubah? Tunggu 2050. Besok baru 2025 Pak. Jangan nunda sesuatu. Waktu itu tidak bisa menunggu. Siapa tahu hari esok sudah tidak ada lagi. Hari-hari yang kita miliki ini, itulah yang kita harus pergunakan seefisien dan seefektif mungkin. Ya, kalau orang dagang aja mengerti loh, orang dagang. Saya mau untung jangka panjang, betul nggak? Ada nggak yang maunya untung jangka pendek? Ada sih. Ya cuma sebentar aja, habis itu bangkrut ya. Ada orang yang kalau mengerjakan sesuatu kita kasih proyek ya, dia ketok dia.
Dia tambah ini, curang pokoknya. Akhirnya kan kita tahu, nggak mungkin kita nggak tahu kan. Selanjutnya kita nggak kasih dia lagi kan pekerjaan. Kan banyak orang begitu tuh. Nggak bisa dipercaya, dia pikir bisa untung. Untung sekali. Sama, sekarang kita mau hidup duniawi atau surgawi? Mana yang untung? 70-80 tahun senang suka-suka, habis itu binasa. Ya mendingan sekarang kita hidup apa adanya, kerja keras, yang pintar, yang jujur, yang tegas, yang lurus. Susah sedikit nggak apa-apa. Nanti di kekekalan selama-lamanya kita bersama Tuhan. Amin. Makanya saudara nggak usah ngiri sama orang. Oh dia lebih kaya, ya nggak apa-apa lah. Oh, kaya kenapa ngiri? Orang kadang-kadang kalau nggak kaya itu ya, ngirian. Ngirian itu kaya banget sih. Pasti korupsi itu. Loh, kok hatinya jahat sekali ya? Bukan bagian kita untuk menghakimi. Justru kalau kita nggak kaya, terima kasih sama Tuhan. Kenapa? Lah Tuhan sendiri yang berkata alangkah sulitnya orang kaya masuk. Lah iya, mau jadi orang kaya apa orang miskin? Ayo. Ada yang bisik-bisik gini, Pak, kaya tapi mau ke surga, Pak. Bagus. Kalau kaya mau ke surga, bagus. Kekayaan pun kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Amin ya. Nah, kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Mestinya sih begitu. Kalau bisa, kita semua harus tidak punya masalah ekonomi, tidak punya masalah kesehatan, kalau bisa. Kenapa? Karena hidup kita mau kita persembahkan kepada Tuhan. Kalaupun sakit ya nggak apa-apa juga. Sebenarnya mau sehat mau sakit kan nggak apa-apa. Hidup bagi Tuhan, mati pun untuk Tuhan. Baru itu benar, baru itu mantap. Hidup ini cuma sekali itu. Ya, jadi saudara ya, saya cuma mau ingatkan, memento mori. Hidup itu perjuangan. Jangan santai-santai. Perjuangan. Lupakan saja kegiatan-kegiatan yang tidak memberkati. Yang tidak ada hubungan dengan kekekalan. Aku dagang Pak, ada hubungan dengan kekekalan. Persembahkan untuk Tuhan. Aku profesiku seorang guru, ada hubungan dengan kekekalan. Ngajar yang benar. Supaya murid-muridnya mengerti dengan benar. Supaya memiliki karakter yang bagus. Apalagi pelayan di gereja sangat berhubungan dengan kekekalan. Layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengan tanggung jawab. Makanya kemanapun kita pergi jangan jadi sandungan. Kadang-kadang orang jadi sandungan di rumahnya sendiri. Gak boleh juga. Ada lagi yang jadi sandungan malah di gereja. Ya gak boleh juga. Di kantor. Jangan kita jadi sandungan, kita harus jadi berkat. Waktu yang kita miliki pendek. Mau kekekalan atau tidak, mau lupakan semua itu. Bersihkan pikiran, bersihkan, sucikan hati. Siapapun yang kusebelin itu ternyata gak begitu nyebelin kok. Dibanding aku masuk neraka kan gak ada papanya itu. Ya udahlah, nanti kita doakan dia supaya bertobat. Kan begitu aja saudara. Amin. Mestinya begitu ya. Saya itu berusaha setiap hari, apalagi ya Tuhan, supaya banyak yang diubahkan. Sebab khotbah terus-terusan itu terus gak berubah itu percuma akhirnya. Akhirnya capek sendiri saya. Akhirnya saya kurus sendiri. Kurus terus. Tadi pagi jam 4 ya. Jam 4 saya bersenandung. Tuhan berikan aku lagu yang baru. Rupanya baru dapat sepotong. Saya rekam sendiri nanti aja kalau sudah selesai kita bisa share lagi. Saudara mesti begitu loh. Artinya ketika kita menghadap Tuhan, berikan hati kita sama Tuhan. Nanti akan ada nada-nada lewat. Ya, kalaupun gak diberi Tuhan karunia mencipta lagu, gak apa-apa. Tapi menyanyi harus bisa. Kalaupun suaranya gak bagus ya gak apa-apa, tapi nyanyi dari hati. Amin, saudara. Intinya cuma satu kok sebenarnya. Kita itu cinta Tuhan apa enggak sih?
Waktu kita terbatas, iya. Tapi kita cinta Tuhan enggak sih? Justru waktu itu enggak boleh lama-lama. Kalau dikasih 1000 tahun gitu capek juga ya. Ketemu banyak orang jahat, ketemu ini, ketemu capek juga kali. 70, 80 cukup kayaknya. Ya maksimum 100 lah. Mestinya cukup tuh. Nah tapi karena waktunya terbatas kita juga jangan main-main. Hidup ini benar-benar pertanyaannya cinta Tuhan atau enggak, gitu aja. Jangan cuma di mulut, aku mau cinta Yesus katanya. Katanya begitu. Benar enggak cinta Yesus? Sebab Tuhan berkata, jika engkau mengasihi aku, kamu akan melakukan seluruh perintahku. Udah tanya diri sendiri, apakah aku sudah mengasihi Tuhan atau belum? Amin ya semua ya. Jadi kalau kita mau mengasihi Tuhan, itu harus dari hati. Pakailah sesuai dengan rencanamu Tuhan. Kita itu harus mempersoalkan diri. Di waktu kita yang sempit ini, Tuhan pakai aku sesuai rencanamu. Pakailah aku Tuhan. Saudara, saya pernah bicara di mimbar ini ya, kapan ya? Beberapa hari yang lalu. Saya nggak pernah loh cita-cita jadi pendeta itu, nggak pernah. Jauh banget gitu. Tapi saya memang sudah dari kecil ke gereja. Dari 3 tahun sudah rajin sekolah minggu. Dalam setahun tuh mungkin nggak pernah absen kali. Sekolah, karena gerejanya pinggir rumah saya, samping. Tapi banyak orang samping gereja juga nggak pernah ke gereja kan. Oh, jangan cari alasan. Samping, jadi begitu bangun langsung gereja samping saya. Jadi nggak pernah absen saya. Ya, suatu hari dengan perjalanan hidup, aduh banyak mengalami masalah. Sampai suatu hari saya mau belajar benar Tuhan. Tolong tunjukkan hamba Tuhan mana yang benar. Sebab saya lihat yang satu ini kayak dukun gayanya. Yang satu ini kayak itu, pelawak, ngelucu melulu. Yang satu lagi ngawur ini, mabok nih ngomongnya. Waduh, akhirnya saya sodorkan diri. Tuhan pakailah aku. Suatu hari nanti aku ngomong apa adanya. Apa adanya, mau orang gak suka, terserah. Pokoknya apa yang Tuhan inginkan akan kusampaikan. Saudara kalau teliti melihat saya, waduh siapapun saya lawan kalau salah. Bukan lawan secara pribadi ya, bukan. Prinsipnya maksudnya. Kalau prinsipnya salah ya salah. Biar dosen saya kalau salah ya salah tetap. Jangankan dosen, malaikat turun dari surga. Kalau ia mengajarkan Injil yang lain, salah dia, terkutuk dia. Ada amin kan, saudara? Jadi GMM ini berdiri juga bukan karena saya ambisi, kata orang saya ambisi. Biarin aja. GMM ini terjadi, saya percaya dikondisikan oleh Tuhan. Sehingga akhirnya saya dipaksa untuk jadi GMM begini. Iya, makanya kalau kita lihat ya, tempat ini kan agak terpencil ya. Emang iya, bukan di mall. Kan mestinya orang kesini kan ngapain jauh-jauh dekat rumah gua ada mall. Kan gitu mestinya ya. Di mall kan enak gitu. Ini tempatnya terpencil. Jauh lagi. Kan gitu. Tapi orang yang cinta Tuhan itu tidak mengenal jarak. Jauh pun dia datang. Amin ya. Bahkan yang online ada yang dari Amerika ini. Amerika, Belgia, banyak dari luar negeri. Makanya kita jangan pernah buat salah lagi saudara sampai sekarang. Ya, saudara kalau ditanya orang, jemaat siapa? GMM. Tapi kalau saudara hidup jadi berkat, yes, wah bagus tuh. Tapi kalau saudara nggak jadi berkat, tolong ya, jangan sebut GMM. Jemaat mana? Ada. Nah, iya dong, nanti orang tersandung, janganlah. Ada aja pokoknya. Mari kita jaga gereja Tuhan yang benar. Sama-sama jadi berkat. Yang pertama itu tadi ya PR-nya ya. Di hati ada siapa yang
Kita kesel sama dia, lupakan. Lupakan kekesalannya itu loh. Dia juga nggak mau jadi orang jahat kan sebenarnya. Mana ada sih orang mau jadi orang jahat. Dia belum mengerti. Gitu loh. Jadi enak hidup, plong itu enak. Nggak punya dendam, nggak punya kotoran di hati dan pikiran kita. Ya, waktu yang kita miliki terbatas. Sebentar lagi masuk tahun baru. Kitanya berubah apa enggak? Itu loh saudara. Kok nyanyi aja pinter, aku mau cinta Yesus. Benar, mau cinta Yesus. Kalau mau cinta Tuhan Yesus, lakukan segala perintahku, kata Tuhan Yesus. Amin ya. Tuhan, pakailah hidupku, kan gitu mestinya. Pakailah sesuai rencanamu. Mestinya setiap kita, setiap hari bergaul, bergumulnya begitu harusnya. Tuhan, pakailah aku sesuai rencanamu. Gitu. Ada orang yang dipakai memang bukan jadi pendeta, jadi pedagang. Wah, tapi berhasil untuk menunjang pekerjaan Tuhan. Mantap. Untuk memberkati saudara-saudaranya, orang tua, anak, teman-teman. Oh, mantap. Gak masalah, itu melayani Tuhan juga. Ada yang profesinya lain lagi, gak masalah. Bukan soal profesi. Soal hati kita ini cinta Tuhan atau tidak, itu aja. Kita harus menyodorkan diri Tuhan, pakailah aku. Ya. Ada lagu yang kalimatnya gini tuh. Sebenarnya ada banyak lagu bagus, saudara. Sebenarnya ada banyak lagu bagus. Cuma kitanya kadang-kadang nyanyi doang gak menghayati. Mesti pakai penghayatan mulai sekarang kalau nyanyi. Apalagi memuji Tuhan. Tidak sekedar nyanyi kan. Ya, amin saudara. Mulai sekarang ayo kita lebih maju lagi. Bukan jadi jemaat yang baik saja. Pakailah aku Tuhan. Kadang-kadang itu ya kita harus memaksa diri. Sebab kalau tidak memaksa diri, nggak tahu kenapa ya manusia itu cenderung malas loh. Memang daging ini ada natur dosanya, itu malas salah satunya itu. Makanya kita paksa diri kita. Thomas, ini kelihatannya kekencangan dikit. Jadi nggak berani teriak saya, baliknya lebih kencang. Ya, saudara, hidup ini sebenarnya nyaman loh kalau bersama Tuhan. Beneran. Ketika tahun berganti tahun, Tuhan terima kasih. Umurku ditambah 1 tahun. Waktu yang kumiliki semakin terbatas. Biarlah manusia lahiriahku semakin turun. Tapi manusia batini aku harus naik terus. Amin. Saudara sekalian. Saudara kalau memang sungguh-sungguh mau belajar ya. Dicatat baik-baik. Belajar Alkitab secara urut itu setiap minggu. Online Bible Study. Lewat Zoom. Bisa tanya jawab. Tanya apapun boleh. Di situ. Kalau nggak sempat malam harinya, besoknya sudah ada di YouTube. Jadi kalau saudara yang belum pernah ikut, ikuti dari awal Kitab Kejadian, 50 sesi Kitab Kejadian saja. Saya sangat menyarankan setiap kita sudah ikut Kitab Kejadian. Itu dasar dari semuanya. 50 sesi itu. Ya. Kemudian ada renungan malam. Renungan malam sebelum tidur. Saudara jangan begitu lihat bantal pingsan gitu, jangan gitulah. Dengar renungan dulu sebentar. Kadang-kadang mujizat itu terjadi dari hal yang tadinya tidak kita duga loh. Ada orang cerita sama saya, dulunya dia insomnia. Insomnia itu susah tidur. Tapi dia dengerin renungan malam gitu. Lama-lama gampang tidur sekarang. Tapi jangan gini, renungan baru mulai selamat malam. Bukan obat tidur. Ya, renungan malam. Nanti mulai 2 Januari ada doa pagi. Online, saudara di rumah aja. Doa pagi mulai jam 5. Jam 5 kurang 3 menit sudah bisa connect. Kita beri info-info dulu.
Setelah itu ada doa pagi, praise, ada renungan pagi setiap hari, kecuali hari Minggu. Ya. Dan hari Sabtu kalau ada seminar di tempat ini, doa paginya kita tiadakan. Setiap pagi ya, dengerin, bagi ke banyak orang. Jangan kita selamat sendiri. Dibagi ke sebanyak mungkin orang, saudara kita, siapapun. Makanya jangan punya musuh. Kalau punya musuh, saudara sendiri musuh mau bagi, coba aja dibagi kalau musuh. Ini ngomongnya Yesus, Yesus terus. Tapi dianya gak kayak Yesus. Kayak Lucifer. Waduh, kayak Lucifer. Aduh, ya jangan kita bikin salah mulai sekarang. Supaya apa yang kita bagi pun orang mau menerimanya. Gitu loh. Tunjukkan perubahan nyata dalam diri kita. Pikirkan apa yang kita lakukan ini, dari yang kecil sampai besar ini, dalam rangka menuju kekekalan. Yang nilainya tak terbatas. Cari tempat kita masing-masing. Di mana? Dalam pekerjaan Tuhan. Mungkin di rumah, mendidik anak dalam kebenaran, itu pekerjaan Tuhan. Mungkin kok saudara punya keahlian, join sama kita. Begitu, ayo melayani Tuhan. Amin, saudara. Harus sungguh-sungguh, saudara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Saudara sekalian, kalau kita bicara kekekalan, itu tidak ada angka yang bisa menilai kekekalan itu berapa nilainya. Itu tak terbatas. Tak terbatas, saudara. Bayangkan kita hidup tidak memiliki batas waktu selama-lamanya. Mantap gak itu? Wah, mantap sekali. Gak bakalan mati. Di sana tidak ada lagi air mata. Tidak ada duka air mata. Tidak ada kepalsuan, semuanya kebenaran. Wah, itu luar biasa itu. Saya bayangkan ya, saya ketemu saudara saya lagi yang sudah meninggal. Waduh. Ini di luar sana banyak istri-istri yang ditinggal suaminya kan. Suaminya meninggal maksudnya. Wah, dia sedih loh. Sedih. Istri yang baik tuh begitu emang. Dia sedih. Dia pengen ketemu lagi. Kira-kira kalau ketemu gimana kira-kira? Lupa? Waduh, dia muda, imut-imut gitu. Wah, kira-kira senangnya gimana? Pasti nangis tuh. Bukan nangis sedih. Nangis gembira luar biasa. Sudah pernah gak nangis bahagia? Waduh, pasti loh. Ketemu lagi kita, waduh nyaman banget. Perasaan luar biasa. Makanya untuk para istri yang ditinggal suaminya lebih dahulu menghadap Tuhan, kita kasih pengertian yang benar. Tenang ibu, nanti ketemu lagi, minimal ketemu di Firdaus dulu, nanti baru di surga. Waduh, di dalam Tuhan harusnya kita menangis sedih pun dalam rangka kekekalan. Amin. Sedihnya gak sedih seperti orang dunia yang frustasi gitu. Sedihnya karena berpisah sementara. Waduh, itu luar biasa loh, saudara. Kebenaran seperti ini harus dibagikan kepada semua orang. Karena banyak orang frustasi menghadapi dunia ini. Hidup cuma sekali kok gagal ya Pak. Gak masalah. Gagal di dunia ini gak masalah. Tapi jangan gagal di kekekalan. Untuk apa engkau memperoleh seluruh dunia ini? Kalau jiwamu binasa, kata Alkitab. Iya kan? Yang penting lakukan bagian kita. Yang masih muda jangan buang-buang waktu. Yang pinter gitu loh. Jangan membatasi diri aku, bidangku ini Pak, belajarnya cuma ini tok. Jangan. Belajar banyak hal.
supaya jadi berkat kemanapun kita pergi. Begitu. Kalau kita tidak mau belajar, tidak mau pikul salib, beban itu pikul salib. Bagaimana kita mau jadi berkat? Cari tempat saudara di mana dalam pekerjaan Tuhan. Dalam hidupku ini aku harus bagaimana Tuhan. Mestinya begitu loh saudara. Ya. Waktu ini jalan terus. Ketika kita mendengarkan firman ini, waktu jalan terus juga loh. Berkurang terus. Ibarat, ya itu tadi ibarat HP, baterainya turun terus tuh. Tapi nggak bisa dicas ulang. Nggak bisa. Makanya hidup ini untuk apa? Kalau boleh kasih saran ya saudara ya. Hidup ini yang pertama, belajarlah firman Tuhan. Lakukan. Bergumul dengan Tuhan setiap hari. Tuhan, hidup ini kan cuma satu kali. Apa yang harus kulakukan ya Tuhan? Apalagi kalau seorang anak lihat mamanya sudah rambutnya putih. Usianya 80, 85, 90. Kan itu tidak lama lagi ya dipanggil Tuhan. Mumpung masih ada kesempatan. Diajak mamanya. Ma, kita cari Tuhan Yesus ya. Sebab kita tidak butuh siapapun di dunia ini selain Tuhan Yesus. Diajak mamanya. Ya. Jangan egois. Dibagi ke banyak orang. Kalau saya share setiap hari itu, kalau gereja share potongan khotbah, lagu dan sebagainya, di-share ke seluruh dunia. Saudara tahu nggak? Kejahatan itu menyebar ke seluruh dunia dengan cepatnya. Makanya kebenaran harus nyebar juga ke seluruh dunia dengan cepatnya. Dengan segala teknologi yang ada, dengan sarana yang ada, dengan waktu yang kita masih punya. Ya, saudara yang bisa dukung pekerjaan Tuhan, dukung. Jangan lewatkan waktu begitu saja. Waktu yang kita punya itu harus kita sayang-sayang supaya efisien. Supaya tidak ada 1 menit pun yang kita buang percuma. Ya. Lakukan segala sesuatu yang sangat berguna. Kalau kita memang benar-benar mengasihi Tuhan. Maka kita tidak akan buang-buang waktu. Saudara. Tidak akan pernah lagi buang-buang waktu. Sementara saudara perlu ingat, di dunia ini ada roh-roh jahat, ada setan. Saudara. Jangan kita gampang dibohongin. Itu sebabnya kita mesti mengerti firman kebenaran. Itu sebabnya kita mesti peka membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kalau orang sudah peka ya, baru bicara sebentar aja langsung tahu kok. Something wrong. Sebentar aja. Kalau orang gak peka, berjam-jam pun gak tahu dia. Gak peka. Yang membuat kita peka itu yang pertama firman Tuhan. Yang kedua tentu saja pergaulan kita dengan Tuhan. Dekat atau enggak. Itu sebenarnya. Ya. Amin saudara. Sebelum kita sudahi tahun ini. Mari kita bertobat lagi. Mari kita belajar mengosongkan segala yang tidak baik. Ada sakit hati, buang. Gak perlu sakit hati. Kadang-kadang orang itu memang, iblis itu pakai manusia lain untuk nyakitin kita. Memang. Supaya kita naik marahnya. Akhirnya lepas. Ingat, kalau ada orang ngata-ngatain kita gitu, pandangin aja. Oh, wajah orang kerasukan setan tuh seperti itu. Gitu aja, tapi dalam hati, jangan ngatain, gak boleh. Supaya apa? Supaya gak perlu marah. Oh, dia belum tahu dia. Ya udahlah, gitu. Enak loh kalau kita gak punya dendam itu enak, saudara. Bahkan dikata-katain orang seluruh dunia itu gak masalah. Enak aja, tenang aja, tidur tetap nyenyak. Tapi jangan sampai Tuhan yang menolak kita. Kalau itu kita gak bisa tidur. Ciri orang yang benar, kalau ia buat salah, terganggu jiwanya. Kalau kita buat salah gitu ya, aduh, kepikiran. Saya kalau ngomong salah sesuatu gitu ya, kepikiran loh, saya diem aja. Aduh Tuhan, salah aku, sembrono ngomongnya. Ya, kadang-kadang tidak sengaja memang, tapi tetap
disesali, mestinya lebih berhati-hati bicara itu. Hati-hati aja bisa salah, apalagi tidak berhati-hati. Saudara, kalau kita orientasinya kekekalan, Alkitab berkata pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Artinya apa? Artinya selagi kita ada di bumi, kita lakukan semuanya, kerja keras, belajar, jadi berkat semuanya untuk perkara di atas. Kalau enggak niat ke surga namanya. Masih enggak mau berubah juga, enggak niat ke surga itu namanya. Hari ini, di siang hari ini, coba dipikir baik-baik. Seandainya kita besok, nanti malam kita mati. Saudara mau ngapain sama Tuhan? Seandainya saudara dikasih kesempatan satu kali, apa yang mau saudara persembahkan untuk Tuhan? Sebelum menutup tahun ini. Apa yang mau dipersembahkan? Uang, gak ada gunanya itu. Apa? Makanya kalau ada gereja yang ngomong tutup tahun, persembahan buah sulung. Terus apa lagi ya? Persepuluhannya ganda. Matre lu dasar. Makanya orang kalau ngundang-undang saya, mikir-mikir dia. Nanti omsetku turun. Gak peduli saya. Kalau mau benar ya benar. Ya, jangan bicara uang di gereja. Apa yang saudara mau persembahkan untuk Tuhan? Sebelum menutup tahun. Apa coba? Jawab. Uang percuma. Apa? Hati yang bersih. Pikiran yang bersih. Jiwa yang sehat, yang kudus. Barulah Tuhan bilang, nah itu baru persembahan yang benar. Ada amin semua? Amin? Itu persembahan yang benar itu. Bukan hanya uang. Tuhan gak bisa disuap dengan uang. Ya, Tuhan cuma mau kita semua jadi anak-anak Bapa di surga. Sehingga Tuhan seandainya bicara tuh begini. Nah begitu hidup itu. Kamu tuh mestinya begitu, iya benar. Gitu loh. Jangan, waduh, malaikat lihat Tuhan itu Tuhan gimana ya. Jangan begitu. Malu-maluin Bapa di surga. Ngaku anak tapi malu-maluin bapaknya yang di surga. Coba bayangin. Kalau kita anak Bapa di surga, jangan memalukan. Kita harus menunjukkan bahwa kita memang anak Bapa di surga. Ya, persembahan apa? Dipikir baik-baik. Kalau saya mau mempersembahkan seluruh hidup untuk Tuhan. Apapun risikonya. Berapapun harganya. Mungkin orang pikir, serius? Iya, serius. Mungkin saudara belum kenal saya. Siapapun saya nggak peduli. Salah ya salah. Tapi bukan masalah pribadi. Kalau pribadi kita baik-baik bisa. Tapi kalau prinsip, sorry, kau salah. Itu yang benar begitu. Saudara kalau mengasihi Tuhan, saudara tidak akan kompromi dengan dunia ini. Gak bakalan. Orang kompromi karena apa? Karena gak mengasihi Tuhan. Gak takut akan Tuhan. Anggap aja ini panggilan terakhir, saudara. Kalau pesawat mau berangkat kan ada tuh. Panggilan terakhir, panggilan terakhir. Pesawat dengan nomor ini. Segera berangkat. Anggap aja ini panggilan terakhir. Panggilan terakhir. Pesawat ke surga segera berangkat. Siapa mau ikut? Nah, kan gitu ya. Anggap aja ini panggilan terakhir. Saudara kalau dalam satu pertandingan, langkah terakhir saudara apa? Supaya menang. Dikasih kesempatan langkah terakhir. Kadang-kadang ya, pertandingan yang draw itu, yang belum tahu siapa menang, langkah terakhir menentukan loh. Tinggal berapa detik, bola masuk loh. Gak sengaja masuk. Jadi menang. Tapi kalau ini kekekalan, gak bisa gak sengaja. Harus sengaja bolanya dimasukkan, harus sengaja. Harus sengaja memaksa diri, Tuhan pakailah aku. Aku gak tahu bagaimana tapi aku mau serahkan hidupku. Itu bukan begini. Tuhan aku gak bisa apa-apa, pakailah aku. Bukan gitu.
Tuhan, pakailah aku. Disuruh apa aja, aku mau belajar Tuhan. Aku mau belajar. Mestinya begitu loh. Ya, kalau kita tidak pernah nekat mau belajar, menyerahkan diri, sampai selamanya nggak bakalan ketemu Tuhan. Orang yang tidak mengasihi Tuhan di bumi nggak akan ketemu di surga. Orang yang tidak melayani Tuhan di bumi tidak bakalan melayani di surga. Artinya orang yang tidak cinta Tuhan pasti binasa. Itu artinya, saudara. Ya, jadi memasuki tahun 2025, kita punya program doa pagi nanti ya. Saudara ikuti jam 5 pagi bangun. Kalau saudara lagi sakit, jangan ikuti nggak apa-apa. Nanti jam 6, jam 7 ikuti lagi. Sebab bukan jamnya yang penting. Jam 5 lu harus ya? Enggak harus. Jam 6 boleh. Yang sakit jam 7 boleh. Nggak apa-apa, yang penting setiap pagi kita cari Tuhan. Itu akan membuat jiwa kita sehat. Jiwa kita tenang. Semakin mengerti kehendak Tuhan. Semakin takut berbuat dosa. Sebenarnya ketika kita diajak menyembah Tuhan itu supaya makin lama kita mengerti kehendak Tuhan. Supaya kita makin lama makin takut melakukan dosa. Coba kalau ada orang di mimbar mengangkat tangan menyembah Tuhan. Kalau dia masih berani buat dosa, itu orang paling kurang ajar di dunia. Mimbar dipakai untuk show. Jadi sama, jangankan di mimbar. Kemanapun kita pergi, tubuh kita adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Kalau kita berani buat dosa, artinya kita nggak menghormati Roh Kudus sama sekali yang ada dalam diri kita. Ada Roh Allah dalam diri kita kok berani ya, mulut sembarangan, kok berani ya nyeleweng, kok berani ya melakukan hal-hal yang Tuhan tidak sukai, kok berani ya kau menyiksa istrimu sendiri. Katanya pasangan yang sepadan. Kok berani ya istri-istri menyiksa suaminya sendiri? Ada gak sih? Ada lah, sedikit. Kayaknya enggak deh, banyak deh. Buktinya banyak suami takut istri. Adam aja takut istri kan. Disuruh makan, dimakan juga sama Adam. Kan mestinya kalau Adam gak takut istri kan enggak, jangan. Kan gitu mestinya. Suami istri itu ya kadang-kadang lucu. Suka berantem. Padahal ini pasangan loh sebenarnya. Kok suka berantem ya? Untuk apa sih? Sudahlah. Ini semua yang udah married mesti ikut lagi. Bimbingan pranikah. Diulang lagi aja. Menikah itu untuk memberi kebahagiaan. Untuk membawa pasangan ke kekekalan, ke surga. Amin ya. Yuk kita bertobat. Saudara gak kasihan sama saya, makin hari saya makin kurus. Ini suara aja udah berubah kan. Aduh, kita akan sama-sama terus ke depan dengan gereja mula-mula. Bersama-sama belajar jadi keluarga Allah. Yuk kita saling mengampuni, saling melupakan dosa masa lalu. Ke depan jangan diulang lagi. Amin. Amin, beri kemuliaan untuk Tuhan. Baik, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada pengumuman sedikit. Di tanggal 1 Januari 2025, di tempat ini ada ibadah 1 kali saja. Jam 10 pagi. Ya, dicatat ya. Kalau yang jam 8 pagi ya kelamaan nunggunya. Jam 10, 1 kali saja. Kemudian tanggal 5 Januari, ibadah 1 dan ibadah 2 seperti biasa, disertai perjamuan kudus di tempat ini. Jadi saudara catat baik-baik ya. Saudara ayo kita angkat tangan kita yuk. Bapa di surga, di penghujung tahun ini, pimpin kami agar kami berubah. Terima kasih untuk hikmat-hikmat kebenaran firman-Mu ini. Ajari kami terus Tuhan, sehingga kami tidak diam di tempat. Iman kami boleh bertumbuh semakin hari semakin dewasa, semakin lengkap
Sehingga hidup kami boleh menjadi berkat bagi sekeliling kami. Menjadi alat di tangan Tuhan untuk membuat orang lain bertobat juga. Apakah itu orang tua kami, anak kami, saudara kami, atau sesama kami. Kami tidak mau hidup kami sia-sia, Tuhan. Pakailah seluruh hidup kami. Kami mengucap syukur untuk gereja di tempat ini, gereja milik-Mu ini Tuhan. GMM, gereja mula-mula, Kau pakai untuk menyadarkan banyak jiwa, mempertobatkan banyak jiwa, menjangkau sampai ke ujung bumi dengan segala teknologi yang tersedia dan hikmat yang dari Engkau Tuhan. Kau pakai seluruh pelayan Tuhan yang ada, Kau ajari mereka, berikan mereka hikmat untuk melayani Tuhan, roh yang takut akan Tuhan, roh yang rendah hati, roh yang melayani, sehingga boleh menjadi teladan bagi jemaat, juga seluruh jemaat Tuhan yang mendukung pekerjaan-Mu ini. Kau berkati mereka berlimpah-limpah. Semua yang hadir maupun yang mengikuti lewat online. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, angkat tangan kita tinggi-tinggi. Bapa di surga, mohon curahkan berkat-Mu atas kami. Kami sambut segala berkat jasmani dan berkat rohani. Sehat, umur panjang, kepekaan, kecerdasan roh, hikmat marifat, karunia roh, turun atas kita semua. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap di nomor satu kan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri, agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wiknyo Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.